Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muizzah Agung Nurmalia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Kuliah Santri yang berada di Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas saya tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak menggunakan pendekatan perubahan inquiry apresiatif atau IA. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang berprestasi sesuai bidang kompetensi keahlian yang merdeka menuju profil pelajar Pancasila. Maksud dari berprestasi pada visi yang telah saya buat adalah berprestasi sesuai bidang kompetensi keahlian yang merdeka menuju profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah unggul, yang kedua adalah produktif, yang ketiga adalah memiliki jiwa entrepreneurship, dan yang keempat adalah kompeten sesuai bidang keahlian yang dipilih. Pada model perubahan inquiry apresiatif yang berbasis kepada inovasi dan kreatif, mengajak kita untuk menggunakan kolaborasi sebagai kekuatan. Pada inquiry apresiatif di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Dan beberapa tahapan ini mengajak kita untuk melakukan satu, yaitu berpikir defisit ke cara berpikir aset. Yang kedua, menjadi tangguh pantang menyerah dalam melakukan perubahan. Dan yang ketiga, membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Model perubahan inquiry apresiatif di sini menggunakan tahapan-tahapan yang disebut dengan tahapan Bagja yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah huruf B dari kata Bagja yang artinya adalah kita diminta untuk membuat pertanyaan. A, kita diminta untuk mengambil pelajaran. G, kita diminta untuk menggali impian. C, kita diminta untuk menjabarkan rencana kita ke depan. Dan A terakhir adalah atur eksekusi, yang mana ini adalah satu model perubahan yang kita harus lakukan, yang nanti kita sesuaikan dengan visi yang ingin kita wujudkan ke depannya. Nah, dengan model perubahan ini kita menerapkan IA dengan tahapan Bagja sebenarnya untuk mengidentifikasi potensi peserta didik melalui pembelajaran yang berhamba atau berpihak pada peserta didik. Dan setelah adanya visi yang telah kita buat, tahap berikutnya adalah kita menentukan tahapan-tahapan Bagja dan kita mulai melakukan perubahan dengan membuat sebuah prakarsa perubahan. Dari visi yang telah saya buat, muncullah sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kompetensi keahlian dengan menumbuhkan jiwa produktif melalui kegiatan entrepreneurship di sekolah. Mari kita mulai membuat tahapan-tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan di awal tadi. Nah, pada huruf B, yaitu poin buat pertanyaan, muncul pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi keahlian dengan menumbuhkan jiwa produktif pada peserta didik melalui kegiatan entrepreneurship. Dari pertanyaan tersebut muncul tindakan yang harus saya lakukan. Dimulai dari saya harus menggali informasi terkait dengan kegiatan yang mana kegiatan tersebut dapat menumbuhkan jiwa produktif peserta didik melalui kegiatan entrepreneurship di sekolah lain. Yang kedua, saya harus melakukan kegiatan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mendukung kegiatan menumbuhkan jiwa produktif melalui entrepreneurship. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam mengembangkan kegiatan entrepreneurship. Pada tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah
Sekolah mana yang sudah melaksanakan kegiatan menumbuhkan jiwa produktif melalui kegiatan entrepreneurship? Yang kedua, bagaimana caranya menumbuhkan produktif melalui kegiatan entrepreneurship? Maka jawaban saya adalah saya harus mencari profil sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Berikutnya, saya sebisa mungkin saya melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa guru yang telah melakukan wawancara dengan salah satu murid, dan saya juga memerlukan studi banding kepada sekolah yang telah menjalankan program tersebut. Yang ketiga adalah saya harus bisa mengeksplorasi terkait dengan kegiatan entrepreneurship melalui kajian literatur, bagaimana cara membranding, dan bagaimana cara menentukan media promosi yang tepat. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi, di mana visi yang saya buat, prakarsa yang saya buat ini mengerucut kepada sebuah mimpi atau impian kedepannya. Muncul pertanyaan pada tahap ini, yaitu bagaimana seandainya harapan saya ini sudah terwujud, ya, harapan saya ini terwujud dalam menumbuh kembangkan sifat produktif, salah satunya dengan melalui kegiatan entrepreneurship di sekolah. Maka jawaban saya melalui tindakan pada tahap gali mimpi adalah kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan terwujudnya sikap produktif bagi peserta didik yang menyenangkan. Yang kedua, penanaman budaya kerja mulai dibiasakan pada saat pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melalui kegiatan ini diharapkan terbentuknya rasa kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan entrepreneurship. Adapun tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana saya setelah saya membayangkan atau saya memimpikan cita-cita saya, impian saya diminta untuk menjabarkan sebuah rencana supaya mendukung dari apa yang sudah saya cita-citakan dan saya impikan. Maka muncul pertanyaan, langkah awal apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan sikap produktif melalui kegiatan entrepreneurship? Yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dari menumbuh kembangkan sikap produktif ini melalui kegiatan entrepreneurship? Maka tindakan saya untuk tahapan yang keempat adalah membuat rencana. Yang pertama adalah membuat daftar capaian target yang akan dilakukan. Yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah melalui kegiatan ini. Yang ketiga, menentukan bentuk proyek kegiatan entrepreneurship yang merupakan pencapaian hasil kegiatan yang dapat dilihat dari data, kemudian dari kegiatan seperti berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik, meliputi penjualan, bisa juga melalui kegiatan wawancara mengenai kepuasan produk. Pada tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah apa peran yang dibutuhkan untuk mewujudkan sikap produktif melalui kegiatan ini. Siapa saja yang berperan dalam membantu terwujudnya sikap produktif melalui kegiatan entrepreneurship, kapan waktu pelaksanaan kegiatan ini sebaiknya dilakukan, dan siapa saja yang akan membantu dalam mengevaluasi kegiatan ini. Tindakan yang saya lakukan pada tahapan bagian yang terakhir, motivasi dari semua pihak agar terwujud pembiasaan budaya kerja dalam kegiatan entrepreneurship ini. Membuat perencanaan sesuai timeline serta target yang akan dicapai melalui kegiatan refleksi dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Kepala Program, dan teman sejawat. Berikutnya, masyarakat yang mendukung kegiatan ini, dan yang keempat adalah dari orang tua, komite, warga sekolah, dan dunia usaha atau dunia industri. Terima kasih telah menyaksikan video saya mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.